Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradala, saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, kelas 2B Keperawatan semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas keperawatan maternitas, yaitu mengenai asuhan persalinan. Adapun materi meliputi pengawasan kala pertama, yaitu pemeriksaan dalam dan pemantauan pembukaan. Pengawasan kala kedua, proses persalinan bayi. Pengawasan kala ketiga, proses pengeluaran plasenta. Dan pengawasan kala keempat, proses pengawasan. Sebelum memulai materinya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Baiklah, kita mulai dengan pengawasan kala pertama. Kala pertama persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks, hingga mencapai pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Persalinan kala pertama berlangsung dari 18 sampai 24 jam dan terbagi menjadi dua fase, yaitu fase latin dan fase aktif. Fase latin persalinan dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Pembukaan serviks kurang dari 4 cm. Biasanya berlangsung di bawah hingga 7-8 jam. Fase aktif persalinan. Fase ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Frekuensi dan lama kontraksi uterus umumnya meningkat, atau kontraksi dianggap adekuat atau memadai jika terjadi 3 kali atau lebih dalam waktu 10 menit dan berlangsung selama 40 detik atau lebih. Serviks membuka dari 4 ke 10 cm. Biasanya dengan kecepatan 1 cm atau lebih per jam hingga pembukaan lengkap 10 cm. Terjadi penurunan bagian terendah janin. Fisiologi kala pertama. Uterus. Kontraksi uterus mulai dari fundus dan terus menyebar ke depan dan ke bawah abdomen. Kontraksi berakhir dengan massa yang terpanjang dan sangat kuat pada fundus. Selagi uterus berkontraksi dan relaksasi, kemungkinan kepala janin masuk ke rongga pelvik. Serviks berhubungan dengan kemajuan pemendekan dan penipisan serviks. Panjang serviks pada akhir kehamilan normal berubah-ubah atau beberapa milimeter sampai 3 cm. Dengan mulainya persalinan, panjangnya serviks berkurang secara teratur sampai menjadi pendek, hanya beberapa milimeter. Serviks yang sangat tipis ini disebut sebagai penipis penuh. Dilatasi berhubungan dengan pembukaan progresif dari serviks. Untuk mengukur dilatasi atau diameter serviks, digunakan ukuran cm dan menggunakan jari tangan saat pemeriksaan dalam. Serviks dianggap membuka lengkap setelah mencapai diameter 10 cm. Birth show atau lander show, pada umumnya ibu akan mengeluarkan darah sedikit atau sedang dari serviks. Kala kedua. Persalinan kala kedua dimulai dengan pembukaan lengkap dari serviks dan berakhir dengan lahirnya bayi. Proses ini berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi. Tanda dan gejala kala kedua. Tanda-tanda bahwa kala kedua persalinan sudah dekat adalah ibu ingin meneran, perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter anus membuka, jumlah pengeluaran air ketuban meningkat, his lebih kuat dan lebih cepat 2-3 menit sekali, pembukaan lengkap sekitar 10 cm, dan pada primigradiva berlangsung rata-rata 1 sampai 1 jam dan multipara rata-rata 0,5 jam. Yang terakhir, pemantauan. Fisiologi kala kedua. His menjadi lebih kuat, kontraksinya selama 50-100 detik,
datangnya tiap 2-3 menit. Ketuban biasanya pecah pada kala ini ditandai dengan keluarnya cairan kekuning-kuningan, pada akhirnya dan banyak. lingkaran tersebar dan besar, Pasien kepala mulai mengejan. terpegang Pada oleh akhir pulpa kala kedua, sehingga tidak sebagai bisa tanda mundur bahwa lagi. kepala sudah sampai Tonjolan di dasar tulang panggul, ubun-ubun telah lahir perineum dan menonjol, pulpa subokiput menganga dan rektum ada di membuka. bawah. Pada puncak his, Simhitis bagian kecil kepala disebut nampak di kepala pulpa dan keluar hilang pintu. lagi waktu his berhenti. Begitu terus Pada hingga his nampak lebih berikutnya besar. dengan ekstensi maka lahirlah ubun-ubun besar, Kejadian ini disebut dahi kepala dan membuka mulut pintu. pada commissura posterior. Saat ini untuk primipara, perineum biasanya akan robek pada pinggir depannya karena tidak dapat menahan renggangan yang kuat tersebut. Setelah kepala lahir, dilanjutkan dengan putaran paksi luar, sehingga kepala melintang, pulpa menekan pada leher dan dada tertekan oleh jalan lahir sehingga dari hidung anak keluar lendir dan cairan. Pada his berikutnya, bahu belakang lahir kemudian bahu depan disusul seluruh badan anak dengan fleksi lateral, sesuai dengan faksi jalan lahir. Setelah anak lahir, sering keluar sisa air ketuban yang tidak keluar waktu ketuban pecah, kadang-kadang bercampur darah. Lama kala kedua pada primi kurang lebih 50 menit, pada multi kurang lebih 20 menit. Mekanisme persalinan normal. Yang pertama, masuknya kepala janin pada PAP. Masuknya kepala ke PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung. Contoh, apabila dalam palpasi didapatkan punggung kiri, maka sutura sagittalis akan teraba melintang ke kiri, atau posisi jam 3 atau sebaliknya. Apabila punggung kanan, maka sutura sagittalis melintang ke kanan, atau posisi jam 8. Dan pada saat itu, kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagittalis dalam diameter anteroposterior dari PAP, maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati ukuran yang sangat kecil dari PAP. Jika sutura sagittalis pada posisi di tengah-tengah jalan lahir, yaitu tepat di antara symphysis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi synclitismus. Pada posisi synclitismus, os parietal depan dan belakang sama tingginya. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati symphysis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi asynclitismus. Asynclitismus posterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati symphysis dan os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Asynclitismus anterior adalah posisi sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Pada saat masuk PAP, biasanya dalam posisi asynclitismus posterior ringan. Pada saat kepala janin masuk PAP akan terfikasi yang disebut dengan engagement. 2. Majunya kepala janin. Pada primigradiva, majunya kepala janin terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala kedua. Pada multigravida, majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain yaitu fleksi, pemutaran faksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala disebabkan karena tekanan cairan intrauterin, tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong, kekuatan mengejan, melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim. Yang ketiga, fleksi.
Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran yang paling kecil, yaitu dengan diameter suboccipito-bregmaticus 9,5 cm, menggantikan suboccipito frontalis 11 cm. Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapatkan tahanan dari pinggul PAP, serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Akibat adanya dorongan di atas kepala janin menjadi fleksi karena momen yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan defleksi. Sampai di dasar panggul, kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan. Akibat kombinasi elastisitas diafragma pelvis dan tekanan intrauterin yang disebabkan oleh his yang berulang-ulang, kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran faksi dalam. 4. Putaran faksi dalam. Putaran faksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga dengan bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan bawah simpasis. Pada presentasi belakang, kepala bagian terendah adalah daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah simpasis. Putaran faksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala. Karena putaran faksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran faksi dalam terjadi bersama dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hutge 3. Kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul. Sebab-sebab terjadinya putaran faksi dalam. Pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian terendah dari kepala. Bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelum depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter anteroposterior. Yang kelima, ekstensi. Setelah putaran faksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Dalam rotasi UUK akan berputar ke arah depan, sehingga di dasar panggul UUK berada di bawah simfisis dengan subocciput sebagai hipomoklion. Kepala mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Pada saat his vulva akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak. Perineum menjadi makin lebar dan tipis. Anus membuka dinding rektum. Dengan kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak bregmaticus, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala segera mengadakan rotasi yang disebut putaran faksi luar. Yang keenam, putaran faksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran faksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Bahu melintasi PAP dalam posisi miring. Di dalam rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilalui hingga di dasar panggul. Apabila kepala telah dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya, dilahirkan bahu depan terlebih dahulu, baru kemudian bahu belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya. Kala ketiga. Kala ketiga persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Disebut dengan kala uri atau kala pengeluaran plasenta. Peregangan tali pusat terkendali atau PTT.
Dilanjutkan pemberian oksitosin untuk kontraksi uterus dan mengurangi pendarahan. Tanda-tanda pelepasan plasenta. Pertama, perubahan ukuran dan bentuk uterus. Yang kedua, uterus menjadi bundar dan uterus terdorong ke atas karena plasenta sudah terlepas dari segmen bawah rahim. Yang ketiga, tali pusat memanjang. Yang keempat, semburan darah tiba-tiba. Fisiologi kala ketiga. Setelah bayi dan air ketuban sudah tidak berada di dalam uterus, kontraksi akan terus berlangsung dan ukuran rongga uterus akan mengecil. Pengurangan dalam ukuran uterus ini akan menyebabkan pengurangan dalam ukuran tempat melekatnya plasenta. Oleh karena tempat melekatnya plasenta tersebut menjadi lebih kecil, maka plasenta akan menjadi tebal atau mengkerut dan memisahkan diri dari dinding uterus. Sebagian dari pembuluh-pembuluh darah yang kecil akan robek saat plasenta lepas. Tempat melekatnya plasenta akan berdarah terus hingga uterus seluruhnya berkontraksi. Setelah plasenta lahir, dinding uterus akan berkontraksi dan menekan semua pembuluh-pembuluh darah ini yang akan menghentikan pendarahan dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Sebelum uterus berkontraksi, wanita tersebut bisa kehilangan darah 350-360 cc per menit dari tempat melekatnya plasenta tersebut. Uterus tidak bisa sepenuhnya berkontraksi hingga plasenta lahir dahulu seluruhnya. Oleh sebab itu, kelahiran yang cepat dan plasenta segera setelah ia melepaskan dari dinding uterus merupakan tujuan dari manajemen kebidanan dari kala ketiga yang kompeten. Tanda-tanda klinik dari pelepasan plasenta. 1. Semburan darah. 2. Pemanjatan tali pusat. 3. Perubahan dalam posisi uterus. Uterus naik di dalam abdomen. Pemantauan kala ketiga. Pertama, palpasi uterus untuk menentukan apakah ada bayi yang kedua. Jika ada, maka tunggu sampai bayi kedua lahir. Yang kedua, menilai apakah bayi baru lahir dalam keadaan stabil. Jika tidak, rawat bayi segera. Selanjutnya, kala keempat. Dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah itu. Paling kritis karena proses pendarahan yang berlangsung. Masa 1 jam setelah plasenta lahir. Pemantauan 15 menit pada jam pertama setelah kelahiran plasenta. 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi ibu tidak stabil, perlu dipantau lebih sering. Observasi intensif karena pendarahan yang terjadi pada masa ini. Observasi yang dilakukan adalah tingkat kesadaran penderita, pemeriksaan tanda vital, kontraksi uterus. Pendarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc. Fisiologi kala keempat. Setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri berkurang lebih 2 jari di bawah pusat. Otot-otot uterus berkontraksi. Pembuluh darah yang ada di antara anyam-anyam otot uterus akan terjepit. Proses ini akan menghentikan pendarahan setelah plasenta dilahirkan. 7 langkah pemantauan yang dilakukan kala keempat. Kontraksi rahim. Kontraksi dapat diketahui dengan palpasi. Setelah plasenta lahir, dilakukan pemijatan uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Dalam evaluasi uterus yang perlu dilakukan adalah mengobservasi kontraksi dan konsistensi uterus. Kontraksi uterus yang normal adalah pada perabahan fundus, uteri akan teraba keras. Jika tidak terjadi kontraksi dalam waktu 15 menit setelah dilakukan pemijatan uterus, akan terjadi otonia uteri. Pendarahan. Yang kedua, pendarahan ada apa tidak, banyak atau biasa. Yang ketiga, kandung kencing. Kandung kencing harus kosong. Kalau penuh, ibu diminta untuk kencing dan kalau tidak bisa melakukan kateterisasi. Kandung kemih yang penuh mendorong uterus ke atas dan menghalangi uterus berkontraksi sepenuhnya. Yang keempat,
luka-luka. Jahitannya baik atau tidak, ada pendarahan apa tidak. Evaluasi larisasi dan pendarahan aktif pada perineum dan vagina. Nilai perluasan laserasi perineum. Derajat laserasi perineum terbagi atas. Derajat 1 meliputi mukosa vagina, forehead posterior, dan kulit perineum. Pada derajat pertama, ini tidak perlu dilakukan penjahitan kecuali jika terjadi pendarahan. Derajat kedua meliputi mukosa vagina, forehead posterior, kulit perineum, dan otot perineum. Pada derajat 2 dilakukan penjahitan dengan teknik jelujur. Derajat ketiga meliputi mukosa vagina, forehead posterior, kulit perineum, otot perineum, dan otot sphincter ani eksternal. Derajat keempat, derajat ketiga ditambah dinding rektum anterior. Pada derajat ketiga dan keempat, segera lakukan rujukan karena laserasi ini memerlukan teknik dan prosedur khusus. Yang kelima, uri dan selaput ketuban harus lengkap. Yang keenam, keadaan umum ibu, tensi, nadi, pernapasan, dan rasa sakit. Keadaan umum ibu, pemeriksaan setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Jika kondisi itu tidak stabil, pantau lebih sering. Apakah ibu membutuhkan minum? Dan apakah ibu akan memegang bayinya? Pemeriksaan tanda vital, kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri. Rasakan apakah fundus uteri berkontraksi kuat dan berada di bawah umbilikus. Periksa fundus 2-3 kali dalam 10 menit pertama. Setiap 15 menit pada jam pertama setelah persalinan. Setiap 30 menit pada jam kedua setelah persalinan. Massage fundus jika perlu untuk menimbulkan kontraksi. 7. Bayi dalam keadaan baik. Baiklah, itu tadi asuhan persalinan dari kala pertama, kala kedua, kala ketiga, dan kala keempat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.